Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabat bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma naba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat At-Tahrim dari tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhairi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah hantarkan surat At-Tahrim ayat 1 dan 2. Ayat-ayat ini, ayat 1 sampai 5, ini menjelaskan tentang cara berkeluarga, cara membangun keluarga, seperti apa interaksi Nabi dengan istri-istrinya dalam berumah tangga. Namanya rumah tangga tentu banyak baiknya, tapi sesekali juga ada angin-anginnya, ada ombak-ombaknya. Di sini untuk menggambarkan bahwa di dalam rumah tangga pun juga seperti itu. Ya, ada kalanya enak dan ada kalanya juga harus ya ekstra hati-hati, seperti ya orang berlayar di lautan, kalau lagi tenang angin sepoi-sepoi kan menikmati berlayar. Tapi ada kalanya ada petir, hujan, badai dan ombak besar, itu juga terkadang terjadi kepada rumah tangga. Nah, dalam satu peristiwa ini saya ulas sedikit di ayat 1 sampai 2-nya. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Nabi dengan istri-istrinya, mohon maaf karena istri Nabi lebih dari satu, ada peristiwanya dengan satu istri, tapi untuk menjaga dengan keharmonisan istri yang lainnya, Nabi merahasiakan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, pesan pada istrinya, yang dimaksud istrinya adalah Hafsah, untuk merahasiakan peristiwa tersebut. Karena dalam peristiwa yang dirahasiakan itu adalah Nabi mengharamkan minum madu, atau dalam tafsir yang lain Nabi mengharamkan untuk tidak akan berhubungan badan lagi dengan istrinya Nabi. Dalam hal ini terkait dengan peristiwa Maryam Al-Qibtiyah. Itu tujuan Nabi bagus, untuk tadi menyenangkan hati istri yang lainnya supaya tidak ada kecemburuan. Cuman yang menjadi problem, apa yang disumpahkan, tanda kutip sumpah, oleh Nabi mengharamkan sesuatu yang sebenarnya telah dihalalkan oleh Allah. Ini jangan menjadi presiden buruk untuk peristiwa-peristiwa berikutnya. Lalu akhirnya madu yang awalnya halal akhirnya ikut-ikutan diharamkan karena peristiwa itu. Maka Nabi mengingatkan, Allah mengingatkan Nabi, menegur Nabi, ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan bagimu? Minum madu, makanan, minuman, sesuatu yang halal kok engkau haramkan sendiri untuk dirimu. Berhubungan badan dengan istri itu halal karena istri sendiri. Kenapa engkau haramkan tidak mau berhubungan badan dengan istrimu sendiri? Karena cuman alasan tabtaghi mardata azwajik, untuk sekedar menyenangkan hati istrimu. Jadi jangan begitulah Nabi. Nah, kira-kira Allah ingin mengingatkan Nabi seperti itu. Tapi maksud Nabi benar, untuk membangun sebuah keharmonisan, ya mungkin ada beberapa hal yang perlu
dijaga kerahasiaannya, jangan sampai menyebar kepada yang lain. Ini dengan sesama istri. Apalagi kalau ada rahasia suami disebarluaskan kepada masyarakat oleh istrinya sendiri, wah ini sudah salah sekali. Dan tentu dalam konteks yang lain, mohon maaf, kita tidak menyalahkan Hafsah dan Aisyah. Yang kedua orang ini adalah termasuk orang yang menyebarluaskan rahasia suami, rahasia Nabi. Tentu bukan mereka bersalah, tapi mereka khilaf. Sehingga ini pun termasuk yang diabadikan, ditegur nanti ada di dalam ayat yang keempatnya. Nah, kalau ayat yang pertama itu teguran Allah kepada Nabi, jangan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan. Nanti di ayat yang keempatnya teguran Allah pula kepada Hafsah dan Aisyah. Ini dalam rangka Allah membela Nabi. Nabi itu harus diutamakan. Sekalipun itu istrinya Nabi, kalau memang salah menurut Allah harus saya ingatkan. Bila perlu diancam. Begitulah kira-kira pesan Allah yang ingin tersampaikan. Tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan pula di sini maknanya bukan berarti untuk juga menjas bahwa istri Nabi bernama Hafsah dan Aisyah itu orang yang buruk, istri yang buruk, tidak begitu pula maknanya. Karena ini khilaf dan ini bagian dalam sebuah proses pewahyuan. Nah, Allah memberikan contoh pelajaran di dalam membangun rumah tangga ini dengan kisah rumah tangga Nabi sendiri. Ini dengan istrinya. Baik, itu ulasan ayat yang pertama dan kedua kemarin sudah dijelaskan. Sekarang masuk ayat yang ketiga. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan. Ketika Nabi merahasiakan kepada sebagian istrinya hadisan satu peristiwa. Jadi kan peristiwanya kemarin sudah kita jelaskan ketika Nabi bersama dengan istri yang lain Maria Qibtiyah, Hafsah ini cemburu. Untuk meredam kecemburuan Hafsah, maka Nabi menghentikan cukup, istilahnya Nabi minta maaf, cukup. Tolong ya jangan diceritakan kepada istri Nabi yang lain. Itu awalnya begitu. Id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa. Ketika Nabi merahasiakan peristiwa itu kepada istri-istrinya yang lain yang tidak mengetahui peristiwa itu selain Hafsah, itu Nabi rahasiakan, tolong dijaga. Maksudnya wadhkur hina asarra nabiyyu li zawjatihi Hafsata hadisan. Ketika Nabi mengingatkan untuk merahasiakan kepada istrinya yang bernama Hafsah satu peristiwa, yang dimaksud peristiwa itu adalah wa tahrimul asli, mengharamkan madu. Ai mariyatun, atau maksudnya madu di situ adalah Maria al-Qibtiyah. Ini madu itu apa namanya? Ya, istri yang lain. Kalau dalam tafsir sebutnya Maria, maksudnya Maria al-Qibtiyah. Nah, itu Nabi pesan kepada Hafsah untuk merahasiakan hal tersebut. Yang kemudian Hafsah itu bercerita dengan Aisyah, ya istri Nabi yang lain yang mungkin merasa akrab, ceritanya dengan Aisyah. Karena mohon maaf, bedanya Aisyah dan Hafsah, kalau Aisyah itu pintar bicara, gini, supaya dia menguatkanlah, namanya sedang curhat. Kalau Hafsah agak sedikit pendiam, jadi ya curhatnya dengan Aisyah. Nah, kedua orang ini adalah anak dari tokoh sahabat Nabi. Hafsah putranya Abu Bakar, Hafsah putra Umar, dan Aisyah putra dari Abu Bakar, putrinya dari Umar dan putrinya dari Abu Bakar. Anna abaha wa aba Aisyah yakunani khalifata ala ummatihi min ba'dihi.
bahwa bapaknya Hafsah dan bapaknya Aisyah kelak akan menjadi khalifah pengganti min ba'dihi setelah Nabi. Falamma akhbarat bihi ghairaha wa tala'allahu nabiyahu ala ma waqa'a minha min ikhbari ghairiha arfa Hafsata ba'da ma akhbarat bihi wa arada an ta'rifi ba'da dhalik. Jadi gini, ketika Nabi sudah pesan kepada Hafsah, kalau bapak bilang ke ibu bilangnya apa ya? Apa bu? Kalau suami bilangnya? Dek atau yang babu? Saya dari dulu memperhatikan bapak dan ibu saya, itu kok bapak dan ibu saya nggak pernah bilang apa ya. Jadi tak perhatikan bapak bilang ke ibu saya apa, ibu bilang ke bapak juga cuman kalau mau nawarin makan toh, minum toh, kan gitu. Tapi nggak bilang makan toh bi, makan toh pak. Nah, ini panggilannya apa ya. Nah, Nabi panggil kepada istrinya Hafsah, ya, tolong rahasiakan peristiwa yang tadi. Merahasiakan sesuatu itu demi kemaslahatan. Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah itu istrinya juga, istri Nabi, ya, tapi tolong jangan diceritakan kepada yang lainnya. Ternyata mohon maaf, kehilafan Hafsah, beliau tidak tahan menyimpan peristiwa itu. Mungkin ya ada sedikit cemburu masa Nabi dengan Maria. Kebetulan malah ketemunya di kamar saya, kan dikasih kamar masing-masing, itu kok malah ngobrolnya di sini, minum madu bersama di kamar yang itu adalah sebenarnya kamar Maria Al-Qibtiyah. Kalau di dalam riwayat yang lain yang saya pernah baca, istilahnya itu gilirannya Hafsah kok malah Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah, kan jatah gilirannya terambil harusnya dengan Hafsah. Mungkin ya karena sebab ya tidak nyaman dengan hal itu, nah Hafsah pun menceritakan. Ibu-ibu kan kalau nggak curhat tidak enak. Nah, gimana caranya cari curhat dengan anak, dengan teman pengajian, atau dengan yang lainnya. Tapi falamma naba'at bihi, ketika ya berita itu disembunyikan pula oleh Hafsah. Hafsah itu menyembunyikan pula dalam pengertian tidak cerita lagi kepada Nabi kalau sungguhnya pesan Nabi tidak diamalkan, tapi Allah yang menampakkan kepada Nabi. Wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'din. Nabi tidak tahu kalau ternyata Hafsah sudah bercerita. Kalau tidak diceritakan oleh Allah lagi, mungkin Nabi tidak akan tahu. Padahal pesan Nabi jangan kau ceritakan. Ternyata Hafsah menceritakan kepada yang lainnya. Bahkan nanti ada riwayat yang mengatakan ternyata peristiwa ini tidak hanya diketahui oleh istri-istri Nabi yang lain, tapi oleh beberapa sahabat pun jadi tahu. Kalau Nabi itu mengharamkan madu, Nabi katanya sudah bersumpah tidak akan berhubungan badan dengan istrinya. Itu ada yang meriwayatkan selama 1 bulan. Ya. Ada satu hadis saya bacakan. 5 akhraj Muslimin fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala idza harrama ar-rajulu 'alaihi imra'atahu fa hiya yaminu yukaffiruha. Apabila seseorang mengharamkan istri atas dirinya, fa hiya yaminu yukaffiruha, maka dia terkena sumpah yamin. Ya. Jadi kemarin sudah saya singgung, itu seperti sumpah. Kalau divulgarkan, demi Allah saya tidak akan minum madu lagi, itu kan sumpah. Tapi kan ditegur oleh Allah, Muhammad jangan begitu.
madu halal kok kamu haramkan, maka sumpah itu kan harus dicabut. Nah, model pencabutan sumpah itu disebutnya kafarat. Jadi Bapak Ibu yang pernah bersumpah demi Allah saya tidak akan melakukan itu lagi, lalu di kemudian hari dicabut sumpahnya, karena sumpah itu enggak baik. Demi Allah saya tidak akan menyapa dia lagi, kan salah sumpahnya. Walaupun sumpah diamalkan, maka sumpah yang seperti itu harus dibatalkan. Tak boleh. Masa bersumpah demi Allah, saya tidak akan menyapa dia lagi selamanya. Salah. Batalkan sumpahnya, lalu kemudian bayar kafaratnya. Lalu yang kedua, jika sumpah seorang suami kepada istri tidak akan berhubungan badan lagi, itu disebutnya ilah. Ya, apa Bu? Ilah. Ilah itu seorang suami bersumpah demi Allah saya tidak akan berhubungan badan lagi denganmu. Nah, itu kafarat sumpah, bukan kafarat sumpah itu sumpahnya seorang suami kepada istri tidak akan menggauli, disebutnya ilah. Dan jika itu pun dicabut juga salah juga, masa kalau sumpahnya demi Allah saya tidak akan berhubungan badan lagi selamanya, ternyata keliru, wong itu masih statusnya suami istri, kok mengharamkan. Cabutlah sumpahnya, tetapi dia terkena kafarat. Apa kafaratnya? Supaya Bapak Ibu semuanya ingat kafarat sumpah atau kafarat ilah. Yang pertama kafaratnya adalah fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min ausatin matul imun ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabatin faman lam yajid fasyamu salasati ayam. Kafarat sumpah itu yang pertama adalah memberi makan untuk 10 orang miskin. Ya. Ini teknisi ada suaranya agak berbeda. Ya. 10 orang miskin memberi makan. Itu kafarat sumpah atau kafarat ilah. Atau au kiswatuhum, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Ini kafarat yang pertama. Yang kedua, jika tidak memberi makanan atau pakaian kepada 10 orang miskin, au tahriru raqabatin, memerdekakan budak. Jadi orang yang membatalkan sumpahnya, dia kena kafarat, harus membebaskan budak. Membebaskan budak itu ditebus, ya. Harganya dulu berapa? Dan konsep budak sekarang mungkin agak sulit kalau kita mau kafaratnya dengan membebaskan budak, karena perbudakan ya sudah tidak ada, kalaupun ada kasus dan juga sulit mencarinya. Yang ketiga, kafarat sumpah itu faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin, maka jika tidak mampu atau tidak ada untuk memberi makan kepada orang miskin atau memerdekakan budak, maka kafaratnya fasyamu salasati ayyamin, berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, demikianlah kafarat sumpahmu apabila kamu bersumpah. Ini surat Al-Maidah ayat 89. Ya. Nah, itu membayar kafaratnya seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Masih ke ayat yang ketiga. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hada, qalat nabba'aniyal alimul khabir. Nah, jadi ketika berita itu tersebar
Dan sampailah berita itu kepada Nabi. Kan Nabi heran, loh, kok orang jadi tahu ya peristiwa ini? Gitu. Kok orang jadi tahu? Lalu kira-kira ya dipanggillah Hafsah istrinya, yang pamannya Bu atau Dek. Nah, kamu pernah bercerita apa tentang ini? Kok saya mendengar tersebar berita ini kalau saya bersumpah tidak akan minum madu, atau saya bersumpah tidak akan menggauli istri selama 1 bulan. Itu hadis tentang 1 bulan ada ya. Ini tadi tidak ketemu sebelah mana, tapi ada. Lalu Hafsah balik bertanya kepada Nabi, qalat man anba'aka hada? Ya Rasul, siapa yang memberitahu ini kepada engkau? Jadi Hafsah juga balik tanya, siapa yang ngasih tahu kepada engkau? Padahal Nabi sudah mengingatkan Hafsah, ini kan yang tahu hanya berdua. Tapi kenapa yang lain jadi tahu? Karena diceritakan oleh Hafsah, yang Nabi tidak tahu kalau Hafsah bercerita, tapi kemudian Allah yang memberitahu. Nah, jadi ketika di sini kalau didialogkan ayat ini, oleh Hafsah berkata, man amba'aka hada? Siapa yang memberitahu ini kepadamu ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, nabba'aniyal alimul khabir. Yang memberitahu kepadaku tentang ini adalah Allah. Ya. Telah memberitahu kepadaku Allah al-alim al-khabir. Allah yang maha tahu tentang segala hal. Maksudnya bima afsyatinal hadisi qalat man akhbaraka bihi qala akhbarani bihillahu alladhi la takhfa alaihi khafiyatan fahuwa al-alimu bisirri wal khabiru bi kulli syai'in fis samai wal ardi. Allah lah yang telah memberitahuku wahai Hafsah. Allah lah yang telah memberitahuku yang engkau rahasiakan kepadaku sendiri. Jadi engkau cerita kepada yang lain, tapi engkau tak cerita kepadaku, pada suamimu. Lalu Allah yang memberitahunya. Karena Allah itu al-alimu bisirri. Allah mengetahui segala sesuatu yang dirahasiakan. Kamu tidak cerita kepadaku sebagai suami. Kalau mohon maaf saya bercerita kepada Aisyah atau kepada yang lain. Tapi ketahuilah wahai Hafsah, Allah itu al-alim, mengetahui bisirri terhadap perkara-perkara yang dirahasiakan. Allah pun al-khabir, ya, sama maknanya, mengetahui bikulli syai'in, dengan berbagai macam sesuatu, fis samai wal ardi, baik yang di langit maupun yang di bumi. Allah sangat tahu. Maka faedahnya di dalam bab rumah tangga ini Bapak Ibu, antara pasangan suami istri tidak boleh ada yang saling merahasiakan sesuatu. Harus terbuka. Seorang istri tidak boleh merahasiakan sesuatu kepada suaminya sendiri, sementara kepada yang lain bercerita, tapi kepada suaminya tak bercerita. Ini faedahnya. Hafsah bercerita kepada yang lain, sementara Nabi tidak mengetahui kalau Hafsah bercerita, apalagi itu sudah dipesani jangan diceritakan. Itu dalam bab rumah tangganya, itu kita bisa mengambil faedah seperti itu. Jadi pasangan suami istri tak boleh ada yang menutup-nutupi, harus terbuka. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ya, walaupun kategori generasi old ya, tapi semuanya pegang HP ya. Bapak asik main HP malam-malam, ibu ngingetin Pak kok main HP terus. Coba lihat, bapaknya menyembunyikan, jangan dilihat. Nah, kalau main HP istri ingin melihat, bapaknya marah melarang, nah berarti ini ada yang dirahasiakan, istri tidak boleh tahu. Ada sesuatu.
Kalau saya HP tergeletak saja, istri saya mau baca silakan. Jadi pas saya pakai ya pakai, pas lihat tergeletak saja. Kadang istri saya lihat-lihat HP saya ya ingin baca-baca. Kan situ terbuka tuh WA saya ya terbuka. Apa itu juga tergeletak juga, sekali saya pengen lihat ya lihat saja. Jadi tak perlu ada yang dirahasia-rahasiakan. Jadi kalau suami juga ingin lihat, Bu, coba lihat HP. Ibu nggak mau, jangan dilihat. Nah ini mesti ada yang dirahasiakan. Kenapa harus takut terlihat oleh suami? Emangnya ada apa dalam HP itu? Kenapa takut HP suami dilihat oleh istri? Jadi terbuka saja. Ya. Itu karena kalau menganggap pasangan suami itu betul-betul satu kesatuan, tidak ada yang disembunyikan. Ada keburukan bersama, kita selesaikan bersama. Demikian pula ada kebaikannya juga kebaikan untuk bersama suami dan istri. Kemudian Allah menegur kepada Hafsah. Nah ini, sekarang masuk. Allah mengingatkan kepada istri Nabi. Kalau tadi Allah ingatkan kepada Nabi. Sumau wajah Allah Ta'ala zawjatil Nabi SAW Hafsata wa Aisyata ila taubatin wa atabahuma qailan. Allah mengingatkan istri Nabi Hafsah dan Aisyah ila taubati, untuk bertaubat. Nah maka ayat keempatnya ini tentang taubat. Diingatkan harus bertobat. Bertobat dalam arti yang paling sederhana, yang meminta maaf jika salah, beristighfar. Apalagi ini posisinya Muhammad sebagai seorang nabi. Pertama suami sendiri, lalu kedua nabi, ini kan posisi yang tinggi. Ini yang membelanya langsung Allah. Nah, sehingga mari kita cermati di ayat-ayat berikutnya. Ini menarik, ini pembelaan Allah kepada nabi. Dalam hal ini istri Nabi itu ditegur oleh Allah atas kelakuannya. Tentu Allah yang menegur karena posisinya, ya, posisi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tapi pelajaran umumnya tadi pasangan suami istri saling mengingatkan dan diingatkan. Ayat yang keempat, in tatuba ilallahi faqad sabat qulubukuma. In tatuba, jika keduanya bertobat. Keduanya bertobat itu maksudnya Hafsah dan Aisyah. In tatuba ilallah, jika kamu berdua Hafsah dan Aisyah bertobat kepada Allah, faqad sabat qulubukuma, maka sungguh telah condonglah hati kamu berdua. Maksudnya karena itu sebuah kesalahan, segeralah bertobat. Bertobat karena sudah membuka rahasia seorang Rasul, seorang Nabi kepada halayak umum. Maka ibu-ibu pun menurut saya ya, kalau kebetulan suaminya seorang tokoh masyarakat atau ustaz, lalu menyebarkan aib suaminya sampai masyarakat luas menjadi tahu, saya kira itu istri yang tidak bijak. Walaupun mungkin ada salah, tapi tak boleh diceritakan rahasia suaminya, apalagi dia seorang tokoh. Kira-kira begitu. Ini Nabi Muhammad langsung dibela oleh Allah. Yang tentu pembelaan yang benar ya, karena posisinya posisi yang benar. Diminta untuk bertobat. Wa in tadahara, ini wal khitabu, ayat ini khitabnya adalah untuk Hafsah dan Aisyah ya. Jadi ayat ini khitabnya adalah untuk Hafsah dan Aisyah. Jadi ditujukan in tatuba,
jika kalian bertaubat. Untuk siapa ayat ini? Dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita begini, lam azal harisan ala an as'ala Umar anil mar'ataini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allataini qala Allah taala in tatuba ila Allah. Jadi kira-kira begini. Ibnu Abbas ini kan sahabat Nabi, tapi yang junior. Setiap kali ketemu dengan Umar, sahabat Umar, ingin bertanya tentang ayat ini. Ibnu Abbas ini kan yang kita kenal sebagai ahli tafsir, itu tafsirnya Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas. Ingin tanya surat ayat ini, ayat tahrim ini, kalimat in tatuba ilallahi, jika kamu berdua bertobat kepada Allah. Wahai Umar, ayat ini ditujukan untuk siapa gitu ya? Ayat ini untuk siapa? Tapi Harisan ingin selalu bertanya kepada Umar, belum sempat terus. Siapa sih yang dimaksud ayat ini? Yang dengar-dengar ini adalah untuk istri Nabi, teguran ayat ini. Lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya, ya Amirul Mukminin. Sehingga dalam satu kesempatan fi ba'di thariq, pada satu perjalanan, itu perjalanan haji, Ibnu Abbas bareng dengan Umar. Nah, inilah kesempatan Ibnu Abbas itu sudah lama ingin tanya, ayat ini ditujukan oleh Allah untuk siapa? Suruh bertobat itu siapa sih? Lalu Ibnu Abbas bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, manil mar'atani min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, mohon maaf saya mau bertanya. Sebenarnya ayat ini ditujukan untuk istri Nabi itu siapa ya? Jadi belum tahu istri Nabi yang dimaksud siapa nih. Yang langsung disebut oleh Allah dalam ayat ini siapa maksudnya? Tafsir ini untuk siapa? Ketika Allah menurunkan ayat in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Faqala Umar. Lalu Umar pun menjawab, wa ajiban laka ya Ibnu Abbas huma Aisyatu wa Hafsatu. Jadi Umar menjelaskan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat itu yang dimaksud adalah untuk Hafsah dan untuk Aisyah, suruh bertobat atas kehilafannya tadi di dalam berumah tangga, merahasiakan yang harusnya dirahasiakan tapi malah terinformasikan keluar, lalu Allah memberitahu langsung kepada Nabi. Wa in tadhahara alaihi. Ini lanjutan teguran Allah. Jika keduanya saling bantu membantu, ya, antara Hafsah dan Aisyah. Jika saja. Andai kata saja keduanya saling bantu membantu untuk membuka aib Nabi, atau bahasa yang lebih buruk lagi, untuk menjelekkan Nabi. Andai kata saja siapapun orang-orang yang berusaha memburukkan Nabi, ini maksudnya pembelaan Allah kepada Muhammad sebagai nabinya. Seperti itulah kita harus membela Nabi. Andai kata saja tadahara, kedua orang ini bersama-sama tata'awana, untuk saling tolong menolong, ma yasu'uhu wa yu'addihi, untuk melakukan keburukan, melakukan kekejian kepada Nabi, warabbata fi ifsa'i sarrihi, dan suka untuk menyebarluaskan rahasianya Nabi, fa innallaha yatawalla nasruhu, maka sekali-kali Allah pasti akan membela Nabi. Walaupun itu istrinya sendiri, aku yang akan membela Muhammad. Kira-kira begitu kata Allah. Fa innallaha huwa maulahu, karena Allah lah pembelanya. Fa innallaha huwa maulahu, karena Allah pembelanya. Jadi kalau ada yang macam-macam kepada Nabi, sekalipun untuk istrinya sendiri, aku akan membela Nabi. Kira-kira begitu kata Allah. Karena huwa maulahu, Allah lah pembela Nabi, Allah pelindung Nabi.
Bahkan bukan hanya saja Allah, wa Jibril pun akan membela Nabi. Wassalihul mu'minina, demikian pula orang-orang soleh dari kalangan mukminin pasti akan membela Nabi kalau ada posisi begitu. Maka dalam pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan dalam kitab Bulughul Maram, dari satu sisi ketika Hafsah melakukan seperti itu, ayahnya Umar pun marah kepada anaknya sendiri. Kenapa Umar marah? Karena Umar posisinya membela Nabi. Nabi itu harus diutamakan sekalipun anaknya sendiri. Nabi harus lebih dicintai sekalipun dari anaknya, istrinya. Sehingga jika ini kesalahan anakku, Hafsah bersalah, kamu salah Hafsah. Gitu. Ini dari sudut sisi nabinya. Tapi ketika dari sudut sisi Hafsahnya, di dalam hadis juga nanti ada, Hafsah merasa sangat terpukul dan bersedih sekali. Ya, suaminya marah kepada dirinya, kemudian ayahnya sendiri pun marah, tidak ada yang membela kepada dirinya, maka Hafsah langsung ngadu kepada Allah. Dan kemudian nanti Allah pun mengabulkan pengaduan Hafsah itu. Kan Nabi kan akan mencerai Hafsah. Tapi ketika putusan Nabi akan menceraikan Hafsah, Allah pun membela, jangan begitulah Muhammad. Kan ini semuanya pelajaran. Jangan begitu pula Muhammad. Betul, dalam hal itu istrimu salah. Tapi kalau cuma persoalan itu saja, lalu putusanmu akan menceraikan, tak baiklah, tak seimbang dengan kebaikan Hafsah. Sehingga sebutkan Hafsah itu termasuk orang yang akan masuk surga. Masa kamu ceraikan? Hafsah itu orang yang sangat baik pula, walaupun dalam konteks itu betul Hafsah salah. Tapi kalau putusannya harus diceraikan, Nabi pun membela Hafsah. Jadi indah sekali. Jadi Nabi ditegur oleh Allah, istri Nabi pun ditegur oleh Allah, tapi dalam kesempatan Allah pun membela istrinya Nabi. Jadi kalau dirangkai sebuah satu fase-fase yang berserakan, itu sungguhnya runtut, indah. Ini semuanya untuk pelajaran. Istri tidak boleh begitu. Tapi suami juga jangan langsung serta-merta menceraikan istri, karena cuma sebab hal yang sesungguhnya belum terlalu urgen. Kan Allah juga menegur, Nabi juga mengingat, jangan engkau ceraikan itu Hafsah. Nah itu ada dalam beberapa riwayat hadis yang menyebutkan tentang itu. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Demikian pula juga malaikat. Jadi Allah akan membela Nabi, Jibril, malaikat, bahkan orang-orang mukmin pun harus membela Nabi ketika Nabi dihinakan, ketika Nabi diperlakukan secara buruk. Ini baru dalam persoalan rumah tangga. Apalagi yang jelas-jelas menghina Nabi, masa kita diam-diam saja? Ya, seperti hari-hari ini kota suci Palestina, Masjid Al-Quds, masjid yang suci telah dihinakan, itu masjidnya Nabi, masa kita diam-diam saja? Artinya kita pun harus bereaksi dalam hal yang positif tentunya, bukan reaksi yang membabi buta pula. Kita tunjukkan sikap kita pembelaan kepada Palestina, kita tunjukkan sikap kita pembelaan kepada masjid Nabi. Ya, sudah dihinakan kota yang suci, masjid yang suci. Ini cuma persoalan rumah tangga pun semuanya membela Allah, Jibril, para malaikat, seluruh orang-orang mukmin. Jika ada dua pilihan begini, harus membela Nabi walaupun itu istri Nabi sendiri. Apalagi dalam perkara yang lain yang lebih besar. Masa kita diam-diam saja? Nah, maka baik pula ya kalau kita menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita muslim di Palestina untuk membebaskan Masjid Al-Quds umpamanya, atau dalam bentuk doa atau dalam bentuk apapun yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pembelaan kita kepada Nabi. Jamnya berpindah ya, saya biasanya kelihatan 6.15. Baik, masih ada. Walam nara misla hadal aun wal ismata wat tahyid ar-rabani li ahadin minal anbiya'i wa rasul wa sa'iril bashar lil mubalaghati fi ta'dil sya'nin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir ini Dr. Wahbah Zulkhalil beliau mengatakan
Saya tidak melihat, kata mufasirnya ini Wahbah Zuhaili, saya tidak melihat begitu besarnya pembelaan Allah kepada Nabi. Walaupun cuma persoalan dengan istrinya sendiri, tapi Allah betul-betul membelanya kepada Nabi. Yang ini tidak terjadi kepada liahadin, kepada satu orang pun minal ambai wa rasulu wasaidil basar. Tidak terjadi kepada para nabi yang manapun kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itulah pembelaan Allah kepada Nabi. Coba dari satu sisi seperti persoalan biasa saja rumah tangga, tapi Allah tunjukkan pembelaan Nabi seperti itu. Jadi lam naro mislah hada, kami tidak melihat pembelaan yang seperti ini, pembelaan Allah kepada Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul yang lainnya, bahkan wasairil bashar, dan manusia secara keseluruhan. Di sini untuk menunjukkan lil mubalaghati fi ta'dimi sa'nin Nabi sallallahu, untuk menunjukkan mubalaghah, sangatnya kecintaan Allah kepada Nabi. Ini masih dalam rangkaian teguran Allah kepada istrinya Nabi. Jadi kalau diperbandingkan gitu ya, kira-kira sekali-kali kamu Hafsah Aisyah mencelakai Nabi dalam pengertian membuka rahasia Nabi atau menjelekkan tentang Nabi, aku yang akan menjadi lawanmu, kira-kira begitu. Ya, kalau divulgarkan begitu. Kita sedang bicara dari sudut Nabi ya, sebagai nabinya. Belum berbicara dari sudut Hafsah dan Aisyah pun juga tetap wanita yang baik. Tapi ini sebuah pelajaran semuanya. Hadallahu Hafsata wa Aisyata. Nah, ini kalau dalam bahasa Arabnya haddada, ini mengancam, ya, jadi bentuk ancaman. Hadallahu Hafsata wa Aisyata, Allah mengancam Hafsah dan Aisyah. Bi annahuma in tatadahara wa tata'awana 'ala Nabi sallallahu bil maksiyati wal ida'i. Allah ancam Hafsah dan Aisyah jika keduanya saling membantu, bekerja sama antara Hafsah dan Aisyah kepada Nabi untuk bermaksiat. Ya. Jadi kalau ada istri bermaksiat kepada Allah, bermaksiatnya dengan cara tadi menjelekkan suami, wal idai fahunaka hamalus sani wa hadd wa ismah, maka di sana ada pembelaan Allah kepada Nabi dan ancaman kepada istrinya. Wa khirasatu lahu min Allah wal malaikata wa Jibril wal mu'min salihin ka Abi Bakr wa Umar, ya, abawai Aisyah wa Hafsah. Bahkan yang membela Nabi itu bukan hanya Allah, tapi juga malaikat, Jibril dan mukmin, termasuk Abu Bakar dan Umar, ya. Jadi Abu Bakar sendiri pun membela Nabi daripada membela Aisyah sebagai anaknya. Karena dalam konteks ini Allah telah menegur ini kesalahan. Kalau ini salah, tak boleh kita membela anak kita sendiri, ya. Maka Abu Bakar pun membela Nabi. Aisyah, ya, dalam konteks ini Aisyah bersalah. Itu semuanya dibela oleh orang-orang mukmin. Wahadadahuma, lalu ancaman yang kedua. Nah, ancaman yang kedua ini di ayat yang kelima, ayat yang terakhir. Tadi ancamannya di ayat keempatnya ya, intatuba ilallah, kamu bertobatlah, bersalah, segera bertobat. Lalu yang kedua, ini dalam bentuk ancaman ya. Tapi ancaman ini, mohon maaf, ini ancaman yang tidak terjadi. Karena Allah alimun khabirun, Allah maha tahu dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Endingnya kan tahu, tapi ini bentuk ancaman. Wa asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwazan khairan min kunna. Jadi kalau dibahasakan begini, Hafsah, Aisyah, kalau Nabi menghendaki untuk menceraikan kamu karena perkara ini, kalau Nabi tak berkenan dengan perkara ini, in talaqakunna, maka ayyubdilahu azwazan khairan min kunna, pasti aku akan ganti
istri yang lebih baik daripada kamu. Jadi andai kata saja Nabi kemudian kecewa dan memilih untuk menceraikan kamu wahai Hafsah dan Aisyah, maka aku akan bantu Nabi akan diberikan pasangan yang lebih bagus dari kalian. Gitu. Ini bentuk pembelaan dan ancamannya. Andai kata saja. Tapi kan endingnya Allah sudah maha tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak akan diceraikan. Memangnya ada yang lebih baik dari Hafsah dan Aisyah? Karena mereka berdua kan termasuk istri-istri yang soleh-solihah, monosolihah. Mereka orang-orang yang sangat baik sekali. Dalam kacamata kita sudah sangat baik, ummul mukmininnya. Bandingkan dengan wanita-wanita hari ini, tentu Aisyah dan Hafsah itulah orang yang paling tinggi keimanannya. Tapi karena ini bentuk pembelaan Allah kepada Nabi, andai kata saja in talaqakunna gitu. Jika Nabi menceraikan kamu, maka ayyudilahu azwajan khairan minkunna, pasti aku akan ganti dengan pasangan yang lebih baik untuk Nabi. Maksudnya qudratul mubalagha fa innahu qadirun in waqa'a min nabi talaqa. Andai kata saja Allah maha berkuasa, kalau Nabi keputusannya akan ceraikan itu Hafsah dan akan ceraikan itu Aisyah, ya, maka ayyubdillahu azwajan khairan wafdalu minkunna, Allah akan berikan kemudahan gantinya kepada Nabi lagi dengan istri yang lebih baik lagi, dengan istri yang lebih afdal lagi, yang lebih utama. Nah itu luar biasanya pembelaan Allah kepada Nabi. Nah, ciri-ciri istri yang solihah, nah ibu ini catat dulu ya. Ada 6 ciri. Bapak juga kalau ingin punya istri solihah, ingatkan kriteria istri solihah ada 6. Karena ini Allah bilang, aku akan kasih untuk Muhammad jika putusannya engkau diceraikan dengan istri yang lebih baik. Istri itu yang lebih baik itu ciri-cirinya adalah muslimatin. Muslimat, bukan Aisyah ya, Aisyah ya. Ini muslimat. Ini muslimat, fatayat, enggak ada, bukan Aisyah ya. Ini muslimat yang dipilih. Wanita-wanita yang muslimat itu maksudnya kamilatul iman, yang sempurna keimanan dan keislamannya. Mukminatin, yang mukminat. Ya. Yang kedua nih kriterianya mukminat. Kemudian qanitat itu yang taat, ya. Yang mukminat itu wastasdiqun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Istri-istri yang mukminat, yang mukmin, mengimani Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Qanitat, istri-istri yang taat muti'ati lillah wa rasulih, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka konteksnya Aisyah dan Hafsah, Muhammad bukan hanya suami, tapi itu sebagai Rasul juga. Kamu harus taat kepada Rasul. Gitu. Kalau konteks sekarang, ibu dengan suami, ya suami kita kan bukan Rasul, maka nanti dibedakan. Ya. Jadi istri yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang suaminya malah bermaksiat, ya di situ tidak perlu taat. Ya, karena di sini letaknya qanitatnya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, taibatin, yang bertobat. Taiban minad dunub, bertobat dari dosa. Seorang istri banyak beristighfar, banyak bertobat. Itulah istri-istri yang baik. Abidat, istri-istri yang rajin ibadahnya.
muwadhabatu ala ibadatillah mutadallila, betul-betul beribadah kepada Allah dengan merendahkan diri sederhananya di hadapan Allah. Kadangkala suaminya tidur, istrinya tahajud. Wah, ini abidat Pak, bersyukur Pak ya. Harusnya para suami menciprati muka istrinya, ayo deh bangun tahajud. Bukannya dibangunkan oleh suami, malah istrinya yang bangun duluan. Tidak apa-apa, Bapak bersyukur ini punya istri yang abidat. Tapi jangan nyantai karena istrinya abidat lalu bapaknya santai ngorok. Baru dibangunkan kalau sudah mendengar adzan subuh. Padahal istri sudah bangun lebih awal. Ya, istrinya rajin, abidat, bangun jam 2, bangun jam 3, suaminya malah berkebalikannya. Jangan pula begitu, tentu maksudnya, bayangkan kalau istri bangun jam 3, dalam hadis Nabi, suami suruh mencipratkan air ke wajah istrinya, berarti suami bangunnya harus lebih dulu daripada istri. Tapi istri pun, ibu jangan kecewa. Andai kata mungkin melihat suaminya kok belum bangun-bangun, percuma lah saya tahajud kalau suami juga enggak, ya jangan juga. Enggak apa-apa. Siapa di antara suami dan istri yang abidnya lebih baik? Silakan abidat. Kemudian saihatin. Saihat itu yang rajin berpuasa. Ya. Jadi rajin puasanya nih istri. Ya, tergantung ya, ada suami yang rajin puasanya dan ada juga istri, tapi biasanya kebanyakan istri ya. Yang rajin puasanya, alhamdulillah ini ibu udah baik. Jangan kecewa Bu ya kalau suaminya tidak puasa. Tapi suami juga jangan sampai begitu, malu lah kalau istrinya sudah abidat, sudah saihat. Baik itu sayyibatin wa abkara, baik dari janda maupun yang gadis, perawan. Itulah yang akan Allah persiapkan untuk istri Nabi. Jika Nabi memutuskan mencerai Hafsah dan Aisyah, akan dicarikan istri yang lebih baik yang punya kriteria itu. Walaupun pada akhirnya ya, Nabi pun tidak menceraikan Hafsah, Nabi pun tidak menceraikan Aisyah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian rahmatullah SWT, pas di jam sana pukul 6:30. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian surat At-Tahrim ayat 3 sampai 5. Banyak pelajaran yang berharga tentang bagaimana membangun rumah tangga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.